Kita datang bukan sebagai siapa-siapa, cuma sekumpulan orang asing yang siap mengabdi. Datang dengan alma mater yang sama, tapi isi kepala, kebiasaan, dan ego yang beda-beda. Awalnya canggung, banyak salah paham, banyak diam-diam menilai satu sama lain. Tapi entah kenapa, pulangnya malah berat, seolah-olah kita ninggalin sebagian diri di sini. Ada masakan Devia yang selalu enak, yang bikin kita lupa, capek, dan dari situ kita belajar bahwa rasa nyaman bukan dari menu mewah, tapi dari makan bareng sambil cerita hal receh. Ada Zaki sama Afnan yang kerjaannya marah-marah, kelihatannya paling galak, paling cerewet, tapi justru paling panik. Kalau ada hal yang penting, paling duluan turun tangan. Kalau ada yang butuh, ada Yudis sama Tere yang tiap hari jadi alarm hidup. Ayo ke posko, jangan telat. Tanpa mereka mungkin setengah dari kita masih pura-pura lupa waktu. Ada Mika yang gak pernah lepas dari fresh care, seolah itu jimat biar tetap waras. Ada Ilham yang selalu kelihatan paling tenang kalau yang lain ribut. Dia yang jadi penengah, gak banyak bicara, tapi sekali ngomong langsung bikin kita mikir ulang. Bijaknya bukan karena sok dewasa, tapi karena dia dengar lebih banyak daripada bicara. Ada Ratu C dan Ratu F yang ributnya bikin posko gak pernah sepi. Kadang bikin emosi, kadang bikin ketawa, tapi pas mereka diem, justru terasa kalau posko kehilangan nadanya. Ada Salma dan Eka yang selalu jadi bahan bully, tapi paling kuat nerima semua candaan. Tanpa sadar, mereka ngajarin kita cara ketawa tanpa baper dan sabar tanpa perlu banyak bicara. Dan ada Puspa sama Marsha yang tiap hari ngingetin, jangan lupa post feed. Dokumentasi itu penting, karena mungkin suatu hari yang kita punya cuma foto-foto ini buat ngebuktiin kalau semua ini pernah nyata. Kita mungkin beda sifat, beda cara marah, beda cara capek, beda cara ngeluh dan nyerah.